Assalamualaikum. Gangster di El Salvador tak akan pernah kembali. Negara yang selama beberapa dekade dikenal dengan negara gangster narkoba dan penjahat jalanan yang sadis, digulung Presiden Nayib Armando Bukele Ortez. Ia keturunan Palestina yang dijuluki Imam El Salvador. Kebijakannya dikritik lembaga HAM dunia tanpa memberi solusi, bahkan disebut pelanggar HAM berat. Presiden Bukele cuek dan sejak tahun 2022 ketika mengumumkan keadaan darurat nasional terus menangkapi para gangster. Alhasil El Salvador jadi salah satu negara teraman di dunia. Kita simak perjalanan Ju Hattab, YouTuber kelas dunia yang diberi izin untuk mengunjungi penjara Chicot, penjara terbesar di dunia bagi para gangster. Kami dengan hati-hati memasuki lokasi tempat geng-geng mereka mengumpulkan 2 geng di sini dan tidak membiarkan siapapun merasa nyaman. Inilah yang sangat dilakukan oleh Presiden El Salvador yang benar-benar mengubah segalanya. Dari ibu kota kejahatan di dunia selama beberapa dekade menjadi salah satu negara teraman di dunia sekarang. Dan alasannya adalah presiden ini, yaitu Nayib Bukele yang memiliki keturunan Arab dan bermigrasi ke El Salvador pada awal abad ke-19 dari keturunan Palestina. Bukele dijuluki Imam El Salvador dan dia yang mengubah seluruh negara setelah menjadi presiden pada tahun 2019. Ini adalah penjara Chicot yang terkenal di El Salvador. Penjara-penjara dunia ada di sini di El Salvador North. Daniel Pubenos, ini adalah penjara Chicot di El Salvador. Apakah Presiden Prabowo bernyali untuk menangkap semua koruptor Indonesia melalui penerapan kebijakan presumption of guilty atau praduga bersalah? Kami hakul yakin banyak pejabat negara, pejabat daerah hingga jabatan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, tentu saja DPR RI, KPU dan lembaga negara lainnya termasuk TNI dan Mahkamah Konstitusi, akan banyak sekali terjaring koruptor karena tak mampu membuktikan asal-muasal kekayaannya. Ketika korupsi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, mengapa Presiden Prabowo tidak menerbitkan Perpu korupsi dan mengumumkan keadaan darurat korupsi nasional dengan menggunakan pembuktian terbalik, yakni seseorang harus dianggap bersalah sampai ia membuktikan sebaliknya? Dan penjara-penjara dunia ada di El Salvador. Di El Salvador. Inilah El Salvador. Hari ini kita akan memahami cerita El Salvador dan kita akan masuk ke penjara Chicot yang berjarak 1 jam dari kota untuk mencapai Chicot, penjara yang paling sulit dan paling dijaga di dunia. Pada tahun 2022 diumumkan keadaan darurat dan 64.000 orang ditangkap. Dan mereka membangun penjara baru yang khusus untuk para pelanggar yang dibuka pada tahun 2023 dan dinamakan Chicot. Di sini kita berada di gerbang Chicot. Lihat para penjaga yang ada di sana. Dijuluki sebagai penjara untuk geng dan teroris, mereka membawa semua media untuk menyiarkan pemandangan ini ke seluruh dunia agar ini menjadi contoh hukuman bagi siapapun yang berani melanggar. Jika Presiden Prabowo yang Jenderal Kopassus bernyali melakukan hal yang sama dengan Presiden Bukele yang sipil, untuk penjahat extraordinary crime pidana korupsi Indonesia yang sudah sangat membuat negara hancur, terutama dalam pemerintahan Jokowi, di mana penegakan hukum mandul, sementara penyalahgunaan kekuasaan melangit. Tidak ada pilihan lain kecuali berlakukan keadaan darurat nasional untuk memulihkan kepercayaan publik. Tidak ada penjara di seluruh wilayah ini. Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Selamat datang di Kota Bersatu, di Kota Bersatu, di Kota Bersatu. Kamu bisa melihat pengawasan ketat di sini. Di bandara, saat kita masuk ke penjara ini, ada pemeriksaan yang ketat sebelum kita masuk bahkan. Terlihat perangkat modern ini. Penjara ini bukan untuk rehabilitasi, ini adalah penjara khusus untuk geng. Ada 2 gerbang di sini.
Mengapa penjara super maksimum seperti penjara El Salvador dibutuhkan bagi koruptor? Pertama, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Kedua, dibutuhkan keadaan dan tindakan luar biasa pula untuk menegakkannya. Ketiga, KPK sekarang sudah bukan lagi lembaga independen karena pemerintahan Jokowi melakukan grounded kelembagaan KPK. Sebab itu Undang-Undang KPK harus dipulihkan seperti semula dengan tambahan pasal berlaku pembuktian terbalik. Kemudian disandingkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Perampasan Aset yang juga berlaku atas asas praduga bersalah atau presumption of guilty dalam teori pembuktian terbalik. Terbitkan Perpu Keadaan Darurat serta menetapkan Polri dan Kejaksaan tidak lagi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, kecuali bersama-sama KPK. Sampai jumpa di Republik Indonesia, bukan Republik Konoha. Assalamualaikum.